Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arti Budiman dari program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk tugas satu ini, soalnya saya diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, input menu restoran. Program harus memiliki data untuk menu makanan dan minuman serta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap menu item harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan. Kemudian, fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pesanannya yaitu nasi padang sama dengan 2. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pemesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan juga biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktikum 1. Buatlah sebuah kelas menu untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Tentukan sendiri input menu makanan dan minumannya, minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Kemudian buatlah sebuah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk ditampilkan ke layar. Format untuk penampilan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori, kemudian menggunakan array dalam mengelola menu restoran, menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan, menampilkan, oke, sudah. Untuk tugas satu ini, saya sudah mengerjakannya di Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat kelas main dan juga kelas menu. Di dalam kelas main ini isinya adalah metode-metode atau fungsi-fungsi untuk menjalankan eh, sistem restoran tersebut, dan juga di dalam kelas main ini, di kelas menu ini isinya adalah konstruktor untuk eh, membuat suatu objek dan menginisiasi properti-properti objek di dalamnya yang nanti akan diambil dari array menu yang sudah saya taruh di sini. Di sini saya sudah menuliskan atau memberikan array untuk menu. Isinya ada ayam bakar, ayam goreng, kategori makanan dan lain-lain. Kemudian ada jus jeruk, jus alpukat, es teh manis untuk kategori minuman dan masih ada yang lainnya juga. Kemudian di sini di bawahnya saya membuat template untuk menampilkan si daftar menunya. Di sini saya eh, membuat print atau menampilkan tulisan sebagai label daftar menu restoran. Dan di sini juga saya tuliskan sebagai label kategori menunya ada makanan dan minuman.
untuk mengambil atau menampilkan si menu makanan dan minuman tersebut, saya menggunakan iterasi for, inisiasi dengan menu, dari daftar menu, dan mengambil kategori makanan, jadi nanti akan disorting berdasarkan kategori makanan, kemudian ditampilkan di bawahnya dengan template strip dan menu. Kemudian untuk kategori minuman juga sama, ini sih dengan menu, dari daftar menu diambil dengan kategori minuman dan kemudian ditampilkan di sini. Di bawah sini adalah metode untuk proses pemesanan ya. Dan di sini juga sudah diinisiasi untuk variabel-variabelnya, ada total harga, total diskon, jumlah pemesanan. Di sini saya menuliskan label juga, label untuk lebih untuk ke petunjuk atau perintah untuk si customer-nya nanti untuk memasukkan pesanan Anda maksimal 4 menu. Nah, di sini maksimal 4 menu, jadi ekspektasinya adalah nanti customer bisa menginput menu sebanyak 4 kali. Jadi di sini for in i sama dengan 0, i kurang dari 4, i plus plus, sistem print out menu ditambah i plus 1. Di sini label juga petunjuk untuk si customer-nya, nama sama dengan jumlah atau selesai untuk selesai. Nah, yang akan menampilkan input menggunakan scanner. Jika input yang diinput dari si customer-nya adalah eh, selesai, tak selesai, maka akan break, sistemnya akan berhenti. Sini ada variabel bagian input menggunakan tipe data string array, dan kemudian input ini akan di-split menggunakan sama dengan ya, karena tadi yang petunjuk inputnya adalah nama sama dengan jumlah. Nah, nanti akan input ini akan dipisah menggunakan si sama dengan ini. Jika bagian input, jika panjang bagian input tidak sama dengan 2, maka continue atau diabaikan. Kemudian di sini juga ada variabel nama menu menggunakan string sama dengan bagian input indeks ke 0, bagian input indeks ke 0. Jadi nanti input ini dibagi menjadi dua buah panjang array, dua buah array. Ini sebagai array ke 0 dan juga ini array ke 1. Dan di trim karena nanti customer bisa saja inputnya akan nama menu spasi sama dengan jumlahnya misal 1. Nah, di sini ada spasi kosong. Jika dipisah dengan sama dengan, maka di sini akan menyisakan menu dan juga spasi kosong. Spasi kosong jumlah. Nah, trim di sini fungsinya sebagai untuk memotong atau menghapus si spasi kosong ini. Itu. Kemudian juga ada variabel jumlah. Integer parse in bagian input indeks ke bagian input indeks ke 1 dan juga di trim. Di parse in karena nanti ini akan dirubah. Ini tadinya karena ini dari string array, dia diambil dari array yang tipe datanya string, dia akan dirubah atau dikonvert menjadi integer. Kemudian di sini ada menu dipilih untuk mencari menu yang dipilih tadi, yang diinput oleh customer ke
si daftar menu yang sudah di atas tadi ya, dan juga harganya. Jika menu dipilih tidak sama dengan nol, maka di sini diinisiasi suatu variabel harga item sama dengan menu dipilih get harga, maka harga item ini akan mencari menu yang dipilih harganya berapa dan dikalikan dengan jumlahnya dari variabel jumlah ini. Kemudian di sini total harga dari variabel total harga ini akan ditambah sama dengan si harga item. Uh, Variabel total harga ini tadinya 0 ya, maka akan ditambah dan diupdate harganya, diupdate value-nya dengan harga item ini. Kemudian jumlah pesanan juga sama, variabel jumlah pesanan ini dari 0 akan diupdate ditambah sama dengan si jumlah. Kemudian tadi ada penawaran beli satu gratis satu untuk minuman jika total biaya di atas 50. Jika total harga lebih dari 50.000 dan menu dipilih dengan kategori minuman dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan 2, total diskon ditambah sama dengan eh, menu yang dipilih yang tadi yang minumannya. Kemudian kita tampilkan penawaran beli satu gratis satu diterapkan pada nanti menu minuman yang dipilih. Kemudian di sini ada perhitungan untuk biaya pajak dan juga biaya pelayanan. Variabel pajak di sini diinisiasi dengan tipe data double sama dengan total harga dikali 0,1 karena tadi pajaknya 10% ya. Dan juga ada biaya pelayanan 20.000. Di sini sudah diinisiasi variabel biaya pelayanan dengan 20.000. Kemudian ada juga perhitungan diskon 10% jika total biaya melebihi 100.000. Oke. Jika total harganya lebih dari 100.000, maka di sini ada menginisiasi lagi variabel diskon dengan tipe data double, total harga dikali 0,1. Total diskon diupdate value-nya dengan ditambah sama dengan diskon 10. Kemudian kita tampilkan diskon 10% diterapkan sebesar si diskon 10 tadi. Dan perhitungan akhirnya di sini diinisiasi lagi variabel total akhir dengan tipe data double yang mana value-nya diambil dari total harga ditambah pajak ditambah biaya pelayanan dan dikurangi total diskon. Nah, di sini adalah template untuk mencetak struk. Ada total pesanan, pajak 10%, biaya pelayanan, total diskon, dan juga total akhir pembayaran. Dan sudah diberikan atau di mapping value-nya dari masing-masing variabel-variabel yang sudah kita buat tadi ya, ada total harga, pajak, biaya pelayanan, total diskonnya juga total akhir. Dan kemudian scanner close untuk menandakan inputnya selesai. Nah, untuk mengantisipasi si customer-nya memberikan input yang tidak sesuai dengan menu yang tersedia atau menu yang tidak ada, maka di sini eh, ada function atau method untuk mengantisipasi si menunya tidak ditemukan. Kemudian di sini ada untuk menampilkan menu dan password penasaran. Sebenarnya metode-metode tadi akan di running di sini seperti itu. Baik, kalau begitu saya akan coba untuk merunning sistem yang sudah dibuat ini. Saya jalankan. Kan. Oke. Tampil di sini daftar menu restoran, ada kategori makanan ayam bakar harganya 25.000, ayam goreng 20.000, sate ayam 25.000 dan lain-lain. Dan di sini ada kategori minumannya jus jeruk, jus alpukat, es teh manis, kopi hitam, air mineral dengan harganya juga. Di sini ada label untuk perintah untuk memasukkan pesanan Anda maksimal 4 menu.
Nah, di sini customer bisa menginput menu yang ingin dipesan ya. Contoh ayam bakar, ayam bakarnya 2, menu 2 mau sate ayam sama dengan 1. Di sini eh, jus jeruknya 3. Ya udah selesai. Nah, di sini keluar ada penawaran beli satu grade satu diterapkan pada jus jeruk. Karena pesanan lebih dari 50.000 dan dia beli jus jeruknya juga lebih dari satu ya, lebih dari 2. Ya, lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian udah selesai. Udah nggak punya pesanan lagi. Selesai. Nah, di sini akan menampilkan diskon 10% diterapkan sebesar 10.500. Di sini struk pesanannya sudah dicetak, total pesanannya 105.000, terkena pajak 10.500, biaya pelayanan 20.000, total diskonnya 20.500. Karena dan total akhir pembayaran 115.000. Baik, eh, saya rasa untuk sistemnya sudah berjalan dengan semestinya seperti yang dibutuhkan. Sekian untuk presentasi tugas 1 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.